Kalau Gibran nggak terima, dia ngomong sama gua. Tapi Gibran terima nggak? Ya dia nggak ada pilihan yang terbaik adalah dia harus terima. Ya udah berarti aman. Oke. Tapi gua waktu itu pernah bikin pernyataan di mana ya? Kayaknya di majalah Tempo ya. Gua bilang Wapres Gibran ini justru adalah Wapres yang tepat untuk generasi sekarang. Kayaknya dia Wapres pertama dari milenial nggak sih? Ya. Ya kan? Artinya di antara semua wakil presiden Indonesia yang pernah ada dari zamannya ada Malik sampai Kiai Haji Maruf Amin, dia adalah justru wakil presiden yang tepat yang mengerti pop culture. Ya. Jadi itu dia. emang harusnya Gibran yang nyontohin kepada Indonesia bahwa ada bagian dari pop culture namanya stand up comedy, dan stand up comedy itu baik-baik aja, aman-aman aja. Makanya dia bikin pernyataan sama Coki sama Muslim. Udah paling benar itu. Sehingga no issue. Dia ngerti itu komedi, menurut dia itu lucu, beliau nonton. Menurut gue juga gue cuma melucu, nggak ada niat jahat, nggak punya mensrea. Oke. End of discussion. Sisanya kalau merame, ya silakan aja. Oke. Jadi kepada pihak-pihak yang bersangkutan itu clear lah ya jatuhnya. Babe tadi udah clear ya kan? Gibran udah. Satu lagi. Sholat. Nggak ada satu lagi, masih banyak sholat. Oke. Kenapa lau bawa-bawa sholat? Karena gue Muslim dan sholat adalah bagian dari keseharian gue sebagai umat Muslim. Iya, tapi jadinya kenapa dibercandain? Gue nggak bercandain sholat. Coba jelasin POV-nya. Joke-nya adalah bahwa, dan ini ada banyak orang yang lebih ahli di agama yang bisa menjelaskan, bahwa di agama pun diajarkan, jangan berhati-hatilah sama orang yang sholat, tapi ini gue takut salah, nanti cari referensinya. Aman aja ya. Cari referensinya. Iya. Bahwa di Islam pun oleh banyak guru agama dan banyak guru agama yang muncul, banyak ulama yang muncul, bahwa hati-hatilah sama orang yang sholatnya dipakai untuk dipertontonkan. Dan sementara di Indonesia, salah satu permasalahan yang pengen kita perbaikin adalah bahwa lu punya alasan yang menyeluruh, yang lengkap ketika lu milih seorang pemimpin, yaitu presiden, yaitu wakil presiden, yaitu menteri, ya menteri yang milih presiden, gubernur, bupati, dan segala macam. Makanya ada pertanyaan sebenarnya di kalimat itu, emang nggak boleh milih orang berdasarkan ibadahnya? Boleh. Boleh. Tapi jangan itu saja. Oke. Sholatnya? Ya udah benar itu. Kan sholat. Yang sholatnya jadi bercandaan itu. Enggak, di mana bercandanya? Kan gue bilang bahwa orang jangan cuman, ini kan, jadi di joke itu ada setup, ada punchline. Punchline-nya itu bagian patahnya, bagian lucunya. Setupnya adalah jangan milih orang berdasarkan sholatnya bolong-bolong. Iya, itu setup ya. Nah, punchline-nya nih, yang sholatnya nih. Yang mana? Itu yang orang pada sholat gitu-gitu. Oke, tapi nggak nyampe sholat. Gue mengajak orang sholat. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang mengalami turbulensi. Iya. Mari kita rapatkan saf. Saf. Mari kita sholat safar berjamaah untuk keselamatan penerbangan. Iya. Ada adegan sholatnya? Nggak ada. Poinnya adalah, pertama, gue sih merasa sangat menyayangkan kenapa ketika gue lagi punya materi stand up tentang itu, orang mempermasalahkan bagian yang salah. Kenapa Indonesia nggak berpikir, untung ada seorang stand up comedian nyebut sholat safar. Dalam belasan tahun kesenian stand up comedy, atau mungkin dalam ratusan kesenian komedi pernah ada di Indonesia. Pernahkah ada pelawak yang mengangkat sholat safar? Tahu nggak berapa banyak orang nge-google sholat safar itu apa? Gara-gara itu? Iya. Tidakkah itu ada nilainya, Den? Ada nilainya? Ada nilainya. Ada nilainya. Kenapa mereka nggak fokus ke situ? Soalnya opener lu udah di BAP. Udah dipanggil ya? Betul kan? Nah, coba lu cerita dulu. Ini lucu di party yang gini. Jadi dalam rangka... Orang kagak ada masalah di BAP lu aja.